narasumber anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Acara yang terutama cendera mata dan foto bersama. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, merdeka. Mohon duduk kembali. MHDI, wanita Katolik, juga masyarakat umum. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada MPR RI yang telah memberikan Pancasila Undang-Undang Dasar tahun 1945 NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbolnya negara. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan dan rasa nasionalisme. Kita bicara persatuan, kita bicara persaudaraan, kita bicara pertemuan, kita akan di jalan tengah. Kalau di sini, keluaran sini jangan kita sudah ribut lagi dulu. Nah inilah barangkali pagi hari ini yang saya ingin sampaikan, harapkan kepada apa yang digagas oleh teman saya ini, saudara Agus ini, saya juga setuju, bagus. Mudah-mudahan di tempat lain juga kita akan ini. Melalui tiang-tiang yang kokoh, 4 pilar berbangsa dan bernegara yang di MPR lebih simpel, lebih mudah diingat, 4 pilar MPR. Nah, kenapa harus diingat? Kita paling mudah sekali mengingat sejarah kita. Indonesia dijajah 350 tahun oleh siapa? Oleh Belanda. Ternyata tidak hanya Pak Herman yang provokasi, saya pun juga provokasi. Nah, jadi dari 4 pilar. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, yaitu NKRI sebagai bentuk negara, yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Ya. Nah, dari hal yang pertama kita berbicara Pancasila. Tadi Pak Herman sudah menanyakan, sudah menyebutkan dan sebagainya, dan ingin mengajak Bapak Ibu maju ke depan untuk mengucapkan Pancasila. Ya. Nah, sekarang saya minta apa wujud kita melaksanakan Pancasila. Karena apa? Jangan sampai Pancasila itu hanya sebagai logos saja. Ya. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian lebih mengedepankan pada etos perilakunya. Ya. Nah, sekarang saya minta perwakilan. Kami laksanakan sosialisasi 4 pilar ini, yang apalagi sebentar beberapa bulan lagi kita akan menyongsong pemilihan umum serentak di tahun 2020. Hal ini patut kita laksanakan di samping kita mengingatkan lagi bahwa pentingnya Pancasila hadir tidak hanya sebagai logos, tapi lebih pada perilaku, yaitu etosnya. Sehingga kita sadar diri kita bahwa hari ini sudahkah kita menjadi manusia atau insan Pancasilais. Nah, sehingga kita pahami lagi, kasih sayang, implementasi yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana kita menekankan adanya suatu persamaan hak. Nah, sehingga wujud memperkuat jalinan yang kita sebut dengan persatuan itu sendiri, dan musyawarah, gotong royong dan sebagainya. Ini kita gali sedalam-dalamnya dari peserta sehingga mengingatkan bahwa pentingnya kehadiran Pancasila di dalam setiap perilaku kita sehari-hari. Dan pentingnya orang tua, kakak, adik menghadirkan tutur cerita kepada embrio-embrio pembangunan kita. Dan melalui tutur, melalui cerita atau dongeng, kita bisa menanamkan budi pekerti bagi embrio-embrio pembangunan bangsa. Inilah yang saya harapkan bisa terlahir. Dan bila mana ini terlahir dan terbangun serta terlaksana, maka pemilu legislatif 2024 bisa kita laksanakan dengan asas kasih sayang, dengan asas kedamaian, kejernihan, sehingga kita bisa wujudkan
pemilih yang berdaulat, negara yang kuat, demokrasi yang bermartabat dengan partisipasi masyarakat yang lebih banyak. Mewujudkan pilihannya dengan berbasiskan hati nurani, dan kita harus hentikan money politik dan intimidasi. Itu kedua sesuai dengan Pancasila. Nah, apa yang kita harus lakukan? Nah, seperti yang tadi dimuat.